Halo semua Sobat PMTV, dimanapun berada. Ya, gimana kabar kalian? Gimana kabar kalian semua ya di masa pandemi ini? Hai, Shalom. Ya, di masa pandemi ini gimana kabarnya? Semua semoga baik-baik aja ya. Uh, Halo semuanya. Ya, semoga baik-baik aja buat semua yang ada di rumah masing-masing atau sedang bersama keluarga. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap supaya semuanya tetap dalam lindungan Tuhan ya. Jangan lupa berdoa juga buat semua yang ada hari ini. Oh iya, belum perkenalan ya. Karena ini baru pertama kali Instagram live, karena selama ini kita ada di YouTube. Bagi yang belum tahu, YouTube kita ada di Berita Mujizat TV. Sekarang perkenalan dulu, nama saya Rosi ya. Saya akan jadi host hari ini dengan nanti bintang tamu yang akan mengejutkan ya. Ada super duper humble man yang nanti kita akan bergabung sama dia di tempat ini nanti. Jadi hari ini sebenarnya kita live itu di sela-sela di pandemi ini ya, terutama karena untuk kita nggak sekedar apa ya, di pandemi ini kita cuma goleran, rebahan ya, cuma nonton-nonton sosmed ya. Beberapa hari ini dengar beberapa anak itu pada cerita, Mbak, aku selama pandemi ini karena nggak ada kegiatan, karena nggak ada banyak acara, jadinya aku cuma tiduran di rumah, makan, terus nanti akhirnya sosmedan lagi, dan akhirnya secara rohani mungkin udah mulai berkurang gitu ya. Tapi hari ini mumpung kita ada waktu senggang ya, ini hari weekend yang luar biasa ini, kita mau belajar banyak tentang nah ini acara yang hari ini aku mulai, nama saya Rosi ini, namanya itu Talk of Many. Jadi kalau Talk of Many itu sebenarnya kan kalau bahasa Indonesianya kan ngomong banyak ya, kayak gini nih, ngomong banyak sakarepku dewe, terserah saya gitu ya. Tapi sebenarnya Talk of Many itu ada sebuah kepanjangannya itu tokoh Alkitab masa kini. Nah, di tokoh Alkitab masa kini ini sebenarnya didasari dari, sebenarnya cuma kepikiran aja sih waktu itu di jalan dari pulang kerja sampai ke rumah, itu kepikiran gimana ya kalau Musa hidup di zaman sekarang itu yang dia lakukan tuh apa ya, kalau misal Abraham tinggal di zaman sekarang di tahun 2020 di Solo, di Jakarta, itu mereka tuh ngapain ya gitu. Nah, penasaran sama kisah mereka di zaman sekarang itu menginspirasi bahwa ternyata di sekitar kita itu ada banyak Musa-Musa yang hidup gitu loh ya. Bukan berarti terus Musa yang di zaman perjanjian lama terus ngerti dia bangkit dari kubur dan dia hidup sekarang, enggak gitu juga. Jadi cerita dari orang-orang di zaman sekarang itu yang ada yang relate dengan apa yang dialami Musa zaman dahulu. Kesaksian-kesaksian orang zaman sekarang itu relate dengan Abraham yang dialami zaman dulu. Jadi cerita-cerita ini yang akan mempermudah kita untuk ngerti, oh cerita di Alkitab itu ternyata memang hidup di zaman sekarang gitu. Nah, itu menginspirasi saya untuk membuat program ini. Jadi Talk of Many itu akan belajar banyak tentang kalau tokoh-tokoh Alkitab tinggal di zaman sekarang itu seperti apa. Nah, di Sabtu kali ini kita mau ngundang salah satu orang yang luar biasa yang dampaknya sudah sampai mana-mana ya. Oh ya, kita undang dulu aja kali ya. BTW caranya gimana ya dia? Beneran nih. Go live with. Nah, orang yang berdampak buat kaula muda, terutama untuk, nah, halo Kak Marsyal. Nah, ini orang ya sangat super humble, luar biasa. Halo. Nih. Shalom Kak Rosi. Iya, shalom Kak Marsyal. Wah, excited banget ya. Jadi aku sendiri nih pribadi nih, maksudnya ngundang Kak Marsyal hari ini nih sebenarnya terinspirasi nih sama ceritanya dia, sama apa yang dia kerjakan selama ini gitu ya, di terutama di Sahabat Blessing ya. Jadi Kak Marsyal ini pelayanannya di Sahabat Blessing. Nah,
kalau sahabat blessing sendiri tuh sebenarnya aku udah kayak join, udah kayak kerja nih, udah jadi full timer. Nah jadi aku penasaran juga sama pelayanannya Kak Marshall nih, karena kan sebelum sebelum pandemi ada nih kan sahabat blessing udah nih. Nah baru setelah pandemi ini ada, setelah corona ini ada, semua pelayanan media itu merebak. Jadi ini salah satu pioner nih, kalau aku boleh ngomong, salah satu pioner di pelayanan media. Makanya salut juga sama orang-orang yang udah taat luar biasa ini untuk memulai pelayanan ini. Jadi Kak Marsha boleh kenalan dulu nih sama sahabat-sahabat BMTV, sama sahabat Blessing yang hari ini join nih. Boleh dulu nih. Iya, boleh, Kak Rosi. Halo, perkenalkan namaku Marshall Blessing dan aku mau mengucapkan terima kasih untuk Berita Mujizat yang telah memberikan kesempatan dan juga kepercayaan untuk boleh men-sharingkan mengenai apa sih yang Tuhan telah kerjakan dan apa yang membuat akhirnya ada kerinduan hati untuk menjadi saluran berkat khususnya melalui media sosial seperti itu. Wah. Ini BTW Kak Marsha ini full time di itu ya, full time di sahabat Blessing ya? Iya, betul Kak Rosi. Jadi kesehariannya membuat konten di Sahabat Blessing dan melayani melalui media sosial. Wow. Nah, oke nih. Jadi kenapa kok hari ini ngundang Kak Marshall ya, yang tadi udah tak ceritain ini. Dan hari ini sebenarnya kita ada satu tema sih, kita menetapkan satu tema, namanya tuh pelayanan Paulus zaman now. Lah, aku mau jelasin sedikit dulu nih sama teman-teman yang hari ini join di Instagram Live. Jadi, kenapa kok dikasih tema pelayanan Paulus zaman now itu, karena kalau kita lihat nih, Paulus itu sebelum jadi Paulus itu kan namanya Saulus ya. Saulus itu orang yang sangat, kalau dikatakan itu sangat on fire, sangat berapi-api untuk membunuh orang Kristen waktu itu ya, orang-orang yang ada di dalam persekutuan. Tapi sampai akhirnya dia ditemui Tuhan sendiri di perjalanan menuju Damsyik. Ada satu pertemuan encounter yang luar biasa yang dialami dia sama Tuhan secara pribadi, dan itu mengubah dia sampai akhirnya dia jadi salah satu orang yang, bukan salah satu sih, satu-satunya orang yang menulis kitab perjanjian baru paling banyak ya. Dan jadi kenapa dia menulis banyak surat itu, salah satunya karena dia itu rindu supaya orang-orang yang dia gembalakan di jemaat Filipi, Roma, Korintus, dan lain sebagainya itu supaya bisa mempertahankan imannya gitu. Jadi seneng banget juga sih, karena waktu itu kerinduan Paulus yang mungkin nggak bisa sampai karena adanya jarak ya. Makanya dia pakai surat untuk para jemaatnya biar bisa mempertahankan iman. Nah, surat di zaman sekarang itu kan udah nggak terlalu itu ya, udah nggak terlalu apa ya, kalau diomongkan itu nggak terlalu laku lah ya, nggak terlalu laku karena orang harus nulis terus dikasihkan ke kantor pos ya. Mungkin beberapa orang masih pakai metode itu ya, masih pakai surat menyurat dan lain sebagainya. Tapi sekarang dengan adanya perkembangan zaman, dengan adanya WhatsApp, dengan adanya Instagram, Telegram, apapun lah semua yang hari-hari ini sedang berkembang itu, sekarang surat menyurat itu sudah digantikan fungsinya dengan sosial media. Nah, jadi Kak Marshall ini adalah salah satu orang yang menggambarkan Paulus di zaman sekarang gitu ya, terutama di Sahabat Blessing. Nah, sekarang ini kita mau nyoba, bukan nyoba ya, maksudnya kita tanya-tanya sama Kak Marshall. Sorry ya, deg-degan ini karena baru pertama kali live Instagram ya, jadi aku kaget juga kalau aduh paneng kayak gini juga ya, karena aku biasanya agak bercanda-bercandaan gitu sih. Nah, jadi Kak Marshall boleh cerita dulu nih, pertama kali memulai pelayanan di Sahabat Blessing itu ceritanya gimana sih? Iya, Kak Rosi. Pastinya awalnya nggak langsung terjun di Sahabat Blessing, tetapi dimulai dari menggunakan akun media sosial pribadi. Nah, itu dimulai ketika aku duduk di bangku SMA. Jadi dulu itu sebelum booming media sosial yang lain, ada satu media sosial yang cukup booming namanya BBM atau BlackBerry Messenger. Ya, SMP tuh. SMP SMA. Iya, betul. Ya, lanjut. Jadi ketika saya duduk di bangku SMA, BBM itu muncul dan cukup booming. Sampai singkat cerita, hampir beberapa anak-anak muda khususnya itu punya handphone BlackBerry. Nah, aku pun memiliki handphone BlackBerry. Dan salah satu kerjaan yang aku sukai yaitu buka display picture orang, lalu aku close. Jadi semacam kepo lah seperti itu. Tapi ternyata ada salah satu
temenku yang menggunakan BBM-nya dengan sangat bijaksana, di mana dia waktu itu mengubah display picture-nya dengan quotes rohani atau Mhm. kata-kata bijak. Nah, sejak saat itu Hmm. ada sebuah kerinduan di dalam hati juga untuk mulai menggunakan media sosial untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena kita bisa menjadi dampak yang positif melalui setiap postingan kita di media sosial. Nah, Hmm. itulah yang mendasari diri aku secara pribadi untuk mulai bergerak. Jadi nggak hanya menggunakan BBM, tetapi aku juga mulai menggunakan Line, Instagram, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Pet, dulu masih ada Pet. Jadi semua Ah, ya media benar-benar. sosial pribadi yang aku miliki, aku pakai untuk membagikan kabar baik. Nah, pertanyaannya apa sih yang aku posting gitu ya? Nah, yang aku posting adalah hasil dari saat teduhku setiap pagi, Kak Rosi. Jadi setiap pagi, sejak Hmm. aku duduk di bangku SD sampai umurku sekarang 26 tahun, nah setiap pagi selalu Hmm. membiasakan diri untuk membaca kitab Amsal. Misalnya hari ini tanggal Hmm. 3, maka aku akan baca Amsal pasal 3. Kalau besok tanggal 4, aku akan baca Amsal pasal 4. Nah, hasil dari pembacaan firman yang aku lakukan setiap harinya dan hubungan bersama dengan Tuhan secara pribadi, Hmm. itulah yang aku bagikan di media sosial. Sampai singkat cerita, 18 Juni 2015 ketika aku mulai duduk di bangku perkuliahan gitu ya. Nah, di kala aku sedang magang, nah akhirnya melalui adik-adikku bilang kok bikin official line atau line ad seperti itu. Itu semacam Hmm. bikin grup tetapi di line. Akhirnya waktu itu saya doa sama Tuhan, saya tanya Tuhan, nama akun rohaninya apa nih untuk saya buat seperti itu. Lalu tiba-tiba saya mendapatkan kata blessing. Nah, sebenarnya dulu tuh saya cuma mau Hmm. pakai kata blessing, tetapi entah kenapa ketika saya masukin username-nya blessing nggak bisa. Akhirnya saya berpikir, kira-kira Ah. nama depannya apa ya gitu. Nah, akhirnya muncullah Hmm. kata sahabat. Nah, kata sahabat itu kan Hmm. nggak terlalu populer zaman dahulu gitu loh. Kalau sekarang banyak yang pakai kata Oh, generasi, sahabat gitu ya. Dan ternyata iya, iya. penggunaan kata sahabat itu membuat kita menjadi lebih akrab dengan setiap dalam tanda kutip follower atau jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Jadi awal kisahnya seperti itu Kak Rosi, yang membuat akhirnya bisa Hmm. melayani melalui blessing. Tadi mulainya dari SD ya? Mulainya Iya, dari Kak? SMA. Mulainya dari SMA, cuman membaca Alkitab, Oh. kitab Amsal itu dari SD. Ah, wow. Oh iya iya iya, I see itu ngalami juga sih zaman-zamannya pet terus BBM gitu ya. Oh iya juga ya, tapi seru juga ya diawali dari kepo gitu ya. Sampai Iya akhirnya bisa betul. jadi ceritanya sampai ke apa namanya? Sampai jadi sahabat blessing ini. Jadi ini kan beberapa saat ini kan aku tanya nih sama teman-teman yang ada di sosial media sama di lingkaran aku nih. Jadi Iya. mereka tuh bisa menghabiskan satu hari di di satu hari itu sosial medianan itu bisa sampai 10 jam gitu kan. 10 jam Wow. sampai beberapa jam gitu. Sampai ya nggak tahu ya kalau aku sendiri kan sebelum PSBB itu kan banyak kegiatan offline kan ya. Jadi mungkin sosial medianan itu mungkin bisa 2 sampai 3 jam ini sampai ada yang 10 jam 10 kalau dibagi 24 itu berarti kan 40% dalam satu hari itu dihabiskan untuk sosial media. Dan saya tanya kan, lah selama 10 jam dia menghabiskan sosial media itu apa yang dia dapat gitu. Terus dia ngomong bahwa ya kalau udah sosial medianya itu jadi males ngapa-ngapain gitu. Jadi mungkin sebenarnya bisa juga ya dalam 10 jam itu dia bisa bikin dampak loh ya buat generasi gitu loh. Jadi seperti apa yang diceritakan sama Kak Marshall tadi ketika uh, jadi apa yang dia dapat dia keluarkan gitu kan. Jadi yang apa yang didapat waktu saat teduh ya itu yang akan jadi story-story atau status-status yang ada di sosial media. Nah ini contoh bagus nih buat teman-teman yang hari ini baru nonton. Jadi kepo itu nggak salah ya selama maksudnya keponya tuh kepo yang baik ya, kepo buat firman Tuhan dan lain sebagainya gitu. Nah terus pertanyaan ya selanjutnya nih, selama Kak Martial nih bikin konten-konten buat sahabat blessing nih, apakah semua konten itu disukai sama sahabat-sahabat? Iya, Ada, pastinya maksudnya kan kalau kita biasanya ada komen-komen ya, gitu ya. Ada iya, komen-komen pastinya gitu biasanya. iya, pastinya ketika kita berbicara mengenai suka atau tidak, menurut aku secara pribadi itu sangat relatif ya Kak Rosi, karena
pastinya ketika kita melakukan sesuatu ada atau konten khususnya pasti ada yang suka dan ada yang tidak. Tetapi concern dari aku secara pribadi gitu ya bersama dengan adik-adikku ketika menjalankan Sahabat Blessing adalah membuat konten yang disukai oleh Tuhan. Jadi indikator kita membuat konten itu, sebenarnya bukan berdasarkan survei. Tetapi indikator kita membuat sebuah konten itu adalah dari hasil apa yang kita dapat ketika berdoa, Kak Rosi. Jadi benar-benar setiap konten yang dibuat itu sebenarnya didapatkan dari hasil doa. Jadi ketika kita berdoa gitu ya sama Tuhan, kita rindu pastinya untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tetapi untuk dapat memberikan pengaruh yang positif, itu harus dilakukan dengan penuh ketepatan. Nah, dari mana ketepatan itu bisa didapatkan? Nah, itu dari keintiman dengan Tuhan. Nah, itu alasannya kami memang nggak terlalu concern mengenai konten ini nantinya akan disukai atau tidak, tetapi kami hanya belajar untuk taat dengan apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan. Karena kami percaya ketika kami menyenangkan hati Tuhan, membuat konten yang Tuhan sukai, pasti itu akan menjadi dampak yang positif bagi banyak orang. Wow, that's great. Ya ampun, sangat sih. Jadi sebenarnya benar juga ya, karena beberapa kali lihat sosial media zaman sekarang gitu ya. Kebanyakan itu kan pada lihat apa yang sedang berkembang hari-hari ini. Kalau misal yang baru berkembang beauty vlog gitu ya. Karena kemarin kan sempat ngisi juga tuh Kak di salah satu kelas hobi di Surabaya gitu. Mereka saya tanya gitu kan, kalau kamu mau bikin konten kayak gimana gitu. Mereka cuma ngomong, aku pengen bikin TikTok aja gitu, karena mungkin yang baru berkembang TikTok gitu loh. Lah, gimana caranya kita bisa mengubah TikTok, kita bisa mengubah sesuatu yang sedang populer ini ke Tuhan gitu loh. Jadi kalau menurut Kak Marshall ini pemilihan sosial media itu penting nggak sih? Maksudnya kayak misal kalau TikTok janganlah, kalau yang aman itu sosial media yang ini loh, gitu ada pemilihan nggak sih, ada filternya nggak sih? Ya, sebenarnya pastinya akan ada plus minusnya ya Kak di setiap media sosial yang ada. Nah, yang pastinya kita harus melihat media sosial yang ada itu dengan kemampuan yang kita miliki seperti itu. Jadi kemampuan apa sih yang dimaksud kemampuan untuk memanage Kak? Karena semakin banyak platform yang kita gunakan, artinya akan semakin banyak platform yang harus kita manage. Karena kan nantinya akan ada jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Kan kita nggak ingin lakukan itu cuma satu kali kan, tapi kita ingin melakukan segala sesuatu itu dengan jangka panjang. Jadi pastikan kita harus ukur juga nih, kira-kira kalau aku masuk ke platform itu, aku sanggup nggak? Gitu. Seringkali awalnya mungkin kelihatan, oh aku bisa, oke kita lihat aja berapa lama itu bisa berjalan. Nah kunci di dalam menggunakan media sosial itu sebenarnya adalah kesetiaan Kak Rosi. Nah itu pesan yang sangat penting sih yang saya mau bagikan buat anak-anak muda. Seringkali banyak anak-anak muda ingin mendapatkan sesuatu dengan sangat cepat tanpa mau melewati sebuah proses. Tapi sebenarnya Tuhan itu adalah pribadi yang mencintai proses. Apapun platform yang nantinya akan teman-teman gunakan, menurut saya itu sangat baik. Tetapi pastikan bahwa setiap konten yang nantinya akan diproduksi itu tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Sehingga kita tidak akhirnya terseret atau terpengaruh, melainkan kita yang memberikan pengaruh di dalam media sosial tersebut. Great. Jadi ini Sahabat Blessing ini nggak terlalu banyak sosial media ya malahan, karena pengen fokusnya di beberapa platform aja, atau gimana? Kalau Blessing sendiri ini one by one Kak. Jadi nggak segala sesuatu langsung dimulai di semua platform. Nah kalau aku mungkin boleh kesaksian gitu ya Kak Rosi. Awalnya Blessing itu bukan berdiri di Instagram, tapi awalnya di Line yang tadi saya ceritakan mengenai Line Ad itu ya. Nah terus dari Line mulai berkembang ke Instagram. Nah setelah berkembang ke Instagram, lalu masuk ke YouTube. Jadi saya bikin Blessing bikin YouTube channel namanya Blessing Entertainment. Nah setelah masuk ke YouTube, mulailah masuk ke WhatsApp. Jadi semua itu bertahap, nggak instan. Karena kerinduannya adalah kita membuat segala sesuatu konsisten. Artinya tunggu sampai settle, stabil. Kalau kita ngerasain tadi saya bilang sanggup, go ahead, bikin lagi yang lain. Sehingga semuanya berjalan gitu loh dengan sangat baik. Sampai akhirnya kemarin ini mulailah bikin TikTok seperti itu. Jadi intinya segala platform itu sangat baik jika dapat digunakan dengan penuh ketepatan, dengan penuh hikmat Tuhan. Nah, tapi pastikan bahwa kita melakukannya itu dengan
kehati-hatian dengan hikmat Tuhan, Kak. Kalau enggak kitanya nanti yang jadi keteteran sendiri, nanti kita bilang, ih capek ya, ya iya capek kalau terlalu banyak yang di manage, tapi kita juga tahu kemampuan kita seperti apa. Jadi balik lagi, platform apapun yang digunakan itu baik adanya, tapi pastikan kita melakukan dengan penuh ketepatan. Jadi kalau tadi ngomong-ngomong sama Kak Marshall itu kan sebenarnya bisa disimpulkan bahwa memang awalnya mau bikin Sahabat Blessing itu kan karena pengen jadi berkat buat orang kan. Nah ini kan sebenarnya masuk ke kayak dasar sebelum kita melakukan segala sesuatu ya. Kalau fondasi itu kan yang paling dibangun pertama nih. Nah jadi menurut Kak Marshall kalau fondasinya sebelum kita bergerak terutama buat di sosial media kayak atau nanti teman-teman yang mungkin mau memberkati lewat yang lain gitu, fondasi yang baik itu seperti apa sih sebelum kita memulai segala sesuatunya nih? Iya, pastinya kita harus memiliki motivasi yang benar atau tujuan yang benar. Pastikan bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu aja sih Kak Rosi menurut saya. Ketika kita punya tujuan untuk memuliakan nama Tuhan, menyelamatkan setiap jiwa-jiwa yang terhilang, itu akan membuat kita terus-menerus untuk bergerak. Nah, ada hal penting yang perlu untuk kita perhatikan bahwa ketika kita menggunakan media sosial, tujuan kita itu bukan untuk mencari follower. Tetapi tujuan kita adalah untuk memberikan dampak yang positif bagi banyak orang. Karena apa? Karena beda Kak Rosi. Kalau misalnya kita motivasinya untuk mendapatkan like, mendapatkan follower, maka itu bisa membuat kita jadi frustasi ketika kita menjalani hal tersebut. Dan saya nggak terlalu yakin hal itu bisa bertahan cukup lama. Karena motivasi itu sangat penting, bagaikan sebuah fondasi. Kalau motivasinya benar, dia akan terus berjalan. Tetapi ketika motivasinya nggak benar, tujuannya nggak benar, dia pasti akan berhenti di tengah jalan. Seperti itu. Jadi kalau dibilang, apa yang menjadi patokan? Pastinya ada yang namanya visi dan misi, Kak Rosi. Nah, Blessing sendiri memiliki visi itu, yaitu menjadikan 1 juta jiwa pribadi yang mengenal Tuhan. Misinya apa? Misinya adalah bersaksi. Jadi kami sangat concern sekali di kesaksian hidup, Kak Rosi. Kami sangat senang ketika ada sahabat-sahabat Blessing yang memberikan kesaksian hidup mereka. Karena kami percaya selain firman Tuhan, itu dapat menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi kesaksian hidup yang kita miliki bersama dengan Tuhan pun itu bisa menjadi kekuatan bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Setuju sih Kak, jadi ini sharing aja sih ya, maksudnya ketika kita bikin konten-konten, terutama di Berita Mujizat itu memang paling banyak yang nonton itu masalah kesaksian, jadi beberapa orang itu sampai ada yang hubungi gitu, karena kita bikin konten tentang kesaksian yang disembuhkan gitu, dari kesaksian-kesaksian itu, dari setiap video yang kita bikin itu, ada beberapa yang ngalami Tuhan gitu loh, jadi emang aku setuju banget sih. Jadi jangan berharap like, jangan berharap follower, jangan berharap subscriber dan lain sebagainya. Karena memang tujuan kita kan sebenarnya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ya. Jadi konten-konten yang kita bikin itu pernah satu kali kita doa nih Kak. Jadi pernah satu kali kita doa, kita tim BMTV itu kita berdoa, kita dapat satu impresi, kayak satu penglihatan gitu, ada satu balon yang terbang dan itu meletus. Nah, letusan itu kita nggak tahu akan meletus di mana. Kita nggak tahu itu akan suaranya itu didengar sampai mana. Tapi yang perlu kita lakukan itu kita cuma terbangkan balonnya. Nanti balonnya itu suaranya meletusnya di mana itu biar Tuhan gitu loh. Jadi kita nggak pernah tahu konten yang akan kita buat itu bisa memberkati orang kapan gitu. Yang kita lakukan kan cuma taat ya. Jadi aku setuju banget, confirm banget dengan apa yang dibilang sama Kak Marshall tentang jangan cari concernnya itu, jangan orangnya, jangan komen-komennya ya. Kalau sekarang kan banyak komen-komen itu yang mempengaruhi para pembuat konten gitu loh. Jadi fokus itu juga penting ya. Jadi untuk menentukan keberlangsunganmu ke depan itu concernnya ya cuma Tuhan yang disenangkan itu cukup gitu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih. Suka duka selama ngelayani nih Kak, selama ngelayani di Sahabat Blessing, ada nggak? Ini BTW yang ada di Sahabat Blessing nih saudaranya Kakak semuanya, sama adik-adik itu? Iya, saya ada 2 adik perempuan, jadi saya jalanin bersama-sama sih Kak, seperti itu. Oh ini nggak ada, maksudnya cuma sama keluarga gitu?
Ya, kalau keluarga di part yang berbeda. Misalnya kayak saya kan punya blessing shop. Ah, Nah, itu yang di bagian merchandise, nah itu di backup sama keluarga juga. Seperti itu. Tetapi ah, untuk oke, oke. keseluruhan membuat konten dan lain sebagainya, saya bersama-sama dengan adik. Wah, ya suka duka Kak, ya. Iya. Karena kan Sukanya pasti ada pastinya nih adalah banyak nih. iya, sukanya adalah ketika kita dapat jadi berkat sih Kak bagi banyak orang. Saya tuh paling seneng ketika ada orang yang apa ya, yang menceritakan mengenai kesaksian hidup mereka melalui setiap Hmm. konten-konten yang kita posting. Karena dari situlah kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan tuh nggak pernah sia-sia loh di hadapan Tuhan. Jadi seringkali ya Kak, ketika saya mungkin lagi ngerasa aduh kayaknya ini kontennya nggak berdampak deh, itu sering loh kak, saya sering banget kayak saya pengen berhentiin Hmm. jenis-jenis konten tertentu gitu loh, tetapi ketika saya mulai berpikir seperti itu ada jiwa-jiwa yang tiba-tiba chat kak terima kasih ya buat konten yang telah kakak buat, saya tuh sangat membutuhkan konten tersebut dan saya sangat kembali dikuatkan seperti itu. Jadi sukanya Hmm. adalah ketika kita bisa melihat adanya hal-hal positif yang orang-orang itu terima Kak Rosi, seperti itu. Bahkan pernah Hmm. juga ada sahabat-sahabat blessing yang disembuhkan oleh Tuhan dan akhirnya mereka boleh Hmm. menjadi kenal sama Tuhan secara pribadi. Nah, kalau dibilang dukanya adalah ya masih banyak di luar sana tuh jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan sih Kak. Itu sebenarnya adalah Hmm. hal yang kita pastinya akan alami dan kita akan saksikan secara langsung ketika kita bergerak di media sosial. Ternyata masih banyak orang-orang Hmm. yang dalam tanda kutip salah paham tentang Tuhan dan mereka belum belum mengenal kekristenan secara mendalam. Tapi balik lagi Hmm. kita harus tetap bersemangat untuk menyelamatkan setiap jiwa-jiwa yang terhilang karena saya percaya bahwa Tuhan akan memampukan setiap kita. Wah, tadi pernah hampir nyerah ya Kak ya? Iya, Sama karena juga sih ya. iya, Hah? karena ngerasa kita ngelakuin itu kan terus-menerus, tapi kan kita nggak tahu kan ini sebenarnya yang tadi kakak bilang apa kayak eh, berguna nggak sih buat orang-orang yang akan Hmm. melihatnya? Karena kan balik lagi dimulai bukan berdasarkan survei, tapi dimulai berdasarkan apa yang Hmm. Tuhan ingin untuk kita kerjakan. Ternyata Tuhan buktikan berkali-kali bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu dengan penuh ketepatan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, itu pasti jadi berkat bagi banyak Hmm. orang. Itu alasannya saya nggak sering kali ya kak ketika saya doa sama Tuhan saya tanya Tuhan Ya. kira-kira konten apa yang harus saya buat lagi berikutnya dan seringkali jawaban yang saya terima ketika berdoa adalah saya mau kamu terus-menerus menjalankan konten yang telah kamu lakukan. Nah itu alasannya Kak Wow. Rosi, saya terus aja setia ngejalanin konten itu terlepas orang suka atau nggak suka, Hmm. tapi karena saya tahu Tuhan Hmm. suka. Jadi saya lakukan itu terus-menerus, Oke. saya lakukan itu terus-menerus sampai nanti dapat instruksi lagi untuk buat konten yang berikutnya. Seperti itu sih Kak Rosi. Jadi Hmm. saya nggak terlalu apa ya terburu-buru untuk melakukan segala sesuatu karena saya mau mempersiapkan sematang mungkin sebelum saya merilisnya seperti itu. Hmm. Wow. Jadi sebenarnya kalau buat teman-teman yang hari ini baru nonton live ini, kalau kalian punya kerinduan untuk menyelamatkan generasi ya, atau menjadi jembatan bagi setiap generasi ke Tuhan, hanya lakukan apa yang Tuhan suruh secara secara apa ya, secara terus menerus gitu loh. Jangan pernah capek karena kita nggak tahu dampak yang akan kita buat itu akan sampai kapan gitu. Tapi yang harus kita lakukan cuma taat aja sama Tuhan gitu loh, maju aja terus. Kalau orang Jawa ngomong itu kuping budek moto picek, karena kita kita butuh telinga yang kita tutup dari apa kata orang, dan mata yang kadang-kadang kalau kita melihat sesuatu yang di depan mata itu kadang menciutkan itu ya, mengecilkan iman kita. Jadi tutup mata, tutup telinga, dah dengar Tuhan aja, maju terus. Jadi setuju banget sih, ini Kak Marshall ini memberkati banget ya. Maksudnya mengkonfirmasi juga karena apa yang kita lakukan di Berita Mujizat ini juga sama gitu. Karena apa ya, kita sendiri juga kadang-kadang bingung gitu. Kita stuck dengan satu konten karena kadang-kadang kesaksian itu kan nggak semua orang pengen bersaksi nih. Nggak semua orang pengen bersaksi. Ada yang pengen kesaksiannya itu kayak disimpan sendiri. Oh ya udahlah karena aku ngalami Tuhan ya udah tak simpan sendiri. Padahal ada banyak orang yang uh, pengen ngerti kesaksianmu gitu loh, supaya mereka karena mungkin kisah hidup mereka itu sama dengan uh, yang orang yang ini mau alami juga gitu loh. Untuk kesaksian sendiri nih Kak Marshall nih, untuk kesaksian itu Kak Marshall uh, benar-benar flowing, ada orang yang kirim kesaksian sama Kak Marshall atau memang kayak nge-push gitu untuk ayo kamu kesaksian lewat sosial media tentunya.
Iya, kalau saya sih seingat saya nggak pernah nge-push sih Kak Rosi. Yang saya Oh. lakukan adalah pastinya tetap jalin interaksi dengan sahabat blessing yang ada, dan Hmm. paling ketika mereka menceritakan mengenai, oh Kak, saya bersyukur loh hari ini misalnya Tuhan tolong saya bla 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 gitu, atau mungkin saya pernah doakan mereka dan Tuhan jawab doa mereka. Paling saya cuma pancing sedikit, boleh nggak apa yang telah kamu alami bersama dengan Tuhan kamu ceritakan, sehingga cerita kamu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya karena mereka ngalamin Tuhan dan mereka mengerti tujuan mereka bersaksi itu apa. Nah, itulah Kak sebenarnya yang membuat akhirnya mereka mau untuk bersaksi. Jadi dibilang, kamu nge-push banget nggak? Enggak sih, saya nggak nge-push. Rata-rata dia seperti bola bergulir, Kak. Jadi ketika kita Hmm. rapikan kesaksian, lalu kita posting di media sosial, entah kenapa tuh ada aja gitu orang-orang yang, wah, saya diberkati nih dengan kesaksian itu. Akhirnya dia kirimin lagi kesaksian. Jadi seperti itu Kak konsepnya. Dia baca Wow. kesaksian, dia tergerak untuk bagikan kesaksian hidupnya. Seperti itu Kak, seperti bola bergulir. Dan mungkin saya mau saksikan sedikit ya Kak. Ada sekitar 1.000 kesaksian lebih yang telah dirapikan oleh Blessing selama 5 tahun ini Kak. Wow. Ada 1.000 kesaksian lebih yang sudah terkumpulkan, dan dari 1.000 kesaksian itu telah terbit 3 buah buku kesaksian Kak Rosi. Saya mau tunjukkan. Nah, inilah salah satu keajaiban yang Tuhan kerjakan. Nah, ini buku kesaksian sahabat Blessing di tahun 2015, Kak. Jadi di awal tahun Blessing berdiri, buku kesaksian hidup itu sudah ada yang pertama. Nah, ini 2015, ini 2016, ini di tahun 2017, Kak. Jadi selama 3 tahun berturut-turut, beberapa kesaksian hidup yang telah mereka kirimkan itu dibukukan. Nah, akhirnya karena buku ini sudah habis, tetapi masih banyak orang-orang di luar sana yang belum mendengar kesaksian hidup mereka, akhirnya terjadilah, akhirnya dibuatlah konten di YouTube, namanya Blessing Story. Nah, Blessing Story itu adalah kesaksian-kesaksian hidup yang sahabat Blessing telah kirimkan, dan akhirnya kita bacakan ulang seperti itu. Jadi, itulah beberapa hal yang saya lihat bahwa kesaksian hidup itu sangat menguatkan kehidupan orang lain. Jadi kita harus terus-menerus memberikan sebuah pandangan yang benar bahwa setiap orang tuh punya cerita. Nah, apa sih yang seringkali membuat orang itu nggak mau cerita? Karena dia mengcompare, Kak Rosi. Dia mengcompare kesaksian hidup dia dengan kesaksian hidup orang lain. Dia menganggap bahwa ceritaku mah biasa. Nah, kalau orang sakit, lumpuh, berjalan, buta, melihat, itu cetar membahana. Itu baru kesaksian yang powerful. Kalau aku mah cuma begini-gini aja. Tetapi sebenarnya ya, saya mau katakan bahwa ketika kita masih bisa hidup sampai detik ini adalah sebuah kesaksian yang sebenarnya bisa kita bagikan kepada banyak orang. Karena sesungguhnya Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita agar kita bisa bersaksi untuk menceritakan mengenai kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan kepada semua orang. Wow. Nah, aku maksudnya jadi ingat nih, ada salah satu ayat yang ngomong bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Nah, ini menguatkan banget nih bagi teman-teman yang hari-hari ini nih baru ngalami kesaksian yang mungkin simpel banget ya. Kamu dulu pernah nih ada dengar kesaksian orang beli bensin 5.000 tapi bensinnya itu bisa full tank gitu. Sebenarnya itu hal yang simpel sih. Tapi itu benar-benar dialami, dan itu bisa bawa dia dari perjalanan luar kota gitu. Bisa perjalanan luar kota. Padahal 5.000 itu harusnya mungkin paling di atas tangki dikit lah itu. Tapi dia bisa ngalami Tuhan karena full tank. Nah, sebenarnya kan itu mungkin bagi dia sendiri mungkin itu hal yang simpel gitu. Tapi sebenarnya kalau itu disaksikan dan bisa didengarkan sama orang, itu akan sangat menguatkan. Jadi sebenarnya hal-hal yang kita alami sama Tuhan, sesimpel apapun, itu bisa memberkati orang, dan kita nggak pernah tahu kita akan memberkati siapa gitu loh. Tapi apa yang kita suarakan dari mulut kita itu bisa jadi menguatkan iman orang. Jadi jangan pernah malu apapun kesaksian kalian. Jangan pernah malu dengan aku cuma itu sembuh dari sakit pilek, aku kan nggak, ya kan tadi kan Pak Martial bilang yang membahana itu kan yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Kalau aku sembuh cuma dari pilek, terus aku gimana? Nggak apa-apa gitu loh. Bahkan orang-orang yang pilek lainnya pun mungkin ada yang kehilangan iman gitu loh. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau pilek sembuh itu terus nggak bisa jadi kesaksian orang, nggak gitu juga. Jadi saya menghimbau buat teman-teman yang hari ini nonton ya, meskipun nanti udah selesai live-nya, kalian nonton ulang, apapun yang kalian alami bersama Tuhan, sesimpel kalian mungkin mendoakan keluarga kalian, dan tiba-tiba keluarga kalian mulai membuat mesbah doa,
hal itu bisa jadi kesaksian buat orang, dan kalian bisa jadi seperti Kak Martial yang bisa memberkati generasi gitu loh. Nggak mesti harus membuat konten kan ya Kak ya, nggak mesti harus jadi pembuat konten. Kadang kamu cuma kesaksian, kamu upload di Instagram itu pun bisa memberkati orang gitu ya Kak ya. Nah, jadi memang ada banyak media yang dipakai Tuhan untuk memberkati orang. Nah, Kak Martial sendiri ini waktu apa? Waktu mulai perjalanan ini nih, kalau kita mau menghimbau buat teman-teman yang nonton ini untuk membuat dampak bagi orang, yang harus dilakukan pertama kali itu apa? Iya, yang harus dilakukan pertama kali adalah berdoa. Karena dengan berdoalah kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan. Itu kuncinya. Jadi pastikan sebelum kita melangkah, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk aku kerjakan. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, maka langkah berikutnya adalah kita mulai menjalankan apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan. Saya percaya bahwa ketika Tuhan memberikan kita sebuah instruksi, maka sebenarnya kekuatan itu telah Tuhan berikan atas hidup kita. Apa yang saya maksudkan kekuatan? Talenta, kemampuan untuk melakukan hal tersebut pasti Tuhan telah berikan. Pertanyaannya adalah apakah kita mau menyadari hal tersebut dan menggunakannya. Sebab sesungguhnya Tuhan tidak pernah mencari orang yang bisa, tetapi Tuhan mencari orang yang mau untuk dipakai olehnya. Wow. Yes, true banget. Jadi buat teman-teman yang hari ini join di Instagram live kita, aku note beberapa statementnya Kak Martial tadi dari perbincangan kita. Untuk hal tadi ya, kalau kita mulai belajar bagaimana kita memulai sesuatu yang berdampak buat orang. Yang pertama itu kamu harus ngerti bahwa semuanya itu kamu lakukan untuk kemuliaan Tuhan, bener ya Kak ya? Jadi jangan pernah cari follower, jangan pernah cari like, hashtag like for like, no more ya. Jangan pernah cari seperti itu, saudara. Jadi kalau kamu pengen berdampak buat orang, lakukan karena itu buat Tuhan, karena kamu mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi jiwa-jiwa, that's why kita mengasihi jiwa-jiwa juga. Yang kedua nih, kalau kamu mau memulai tadi ya, seperti kata Kak Martial tadi, yang penting itu step by step, jadi nggak perlu harus dilakukan besar, tapi kecil-kecil gitu, kecil-kecil dan secara bertahap sampai akhirnya nanti Tuhan sendiri yang akan bimbing kita. Dan yang ketiga tadi ya, waktu kita ngobrol-ngobrol tadi, mungkin beberapa orang ngomong bahwa kesaksianku mungkin nggak memberkati orang. Nah, Kak Martial tadi ngomong sesuatu yang bagus, bahwa jangan pernah mengcompare kesaksianmu dengan yang lain, karena saya percaya bahwa Tuhan itu membuat kita masing-masing itu spesial, dan apa yang diperbuat Tuhan sama hidup kita masing-masing itu juga spesial. Jadi kesaksian kita dengan kesaksian orang lain itu tidak sama, karena memang Tuhan pengen membuat kita itu ya kalau Tuhan ngerti bahwa kita itu masih keras kepala gitu ya, Tuhan membuat kita bertobat dari keras kepala kita, dan itu belum tentu dialami sama orang lain juga. Jadi jangan pernah mengcompare. Dan untuk tadi yang terakhir ya, yang Kak Martial cerita tentang bagaimana memulai berdampak buat orang, itu intinya tetap konsisten tadi ya, tetap konsisten tadi. Kak, ada pesan-pesan buat generasi ini nggak Kak, yang notabene kan sekarang udah mulai banyak yang mulai menjalar ke TikTok, atau karena saya lihat kan waktu ngobrol-ngobrol sama salah satu teman gitu, kalau memang dia follow sesuatu yang rohani, kalau memang dia follow akun-akun yang rohani, ya rohaninya akan terjaga. Tapi kan nggak banyak orang-orang yang seperti anak ini, nggak banyak yang seperti orang yang saya ajak share ini. Mungkin beberapa orang follow di Instagramnya, atau follow di Twitternya, atau follow di sosial media yang lain, itu mungkin follow-nya sesuatu yang tidak membangun. Nah, jadi ada pesan nggak buat mereka nih, mau dimulai dirubah dari mana nih? Karena kita percaya apa yang kita konsumsi itu akan berdampak, akan apa yang kan kita, gimana ya ngomongnya ya. Jadi misal gini nih, kalau makanku sehat, nanti keluarnya pasti sehat gitu.
Maksudnya kalau aku makan buah-buahan, aku makan sayuran, pasti tubuhku akan sehat gitu. Tapi kalau yang dimakan itu sesuatu yang tidak baik, pasti nanti keluarnya juga nggak sehat gitu. Nah, ada pesan-pesan nggak Kak buat generasi ini yang mulai di sekelilingnya itu banyak sosial media yang belum tentu semuanya itu memberkati. Bagaimana caranya mereka memfilter supaya mereka bisa hidupnya itu secara rohani terjaga gitu. Iya, pastikan bahwa kita mengkonsumsi sesuatu yang baik dan membangun kehidupan kita. Apapun akunnya, siapapun orang tersebut, selama itu membuat kerohanian kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, ikutilah. Tetapi kalau kita tahu bahwa apa yang kita konsumsi ini memberikan pengaruh negatif di dalam kehidupanku, nah itu tinggalkan seperti itu. Kita harus jadi anak-anak muda yang cukup selektif sebenarnya terhadap apa yang akan kita konsumsi seperti itu. Nah, pesan saya untuk setiap anak-anak muda adalah jangan pernah menjadi anak muda yang pasif, tapi jadilah anak-anak muda yang mau bergerak secara aktif untuk memberikan kontribusi yang positif, teman-teman. Karena kita nggak bisa mencegah kehadiran konten-konten negatif, dan kita juga nggak bisa memaksa orang untuk melihat hal ini, hal itu, seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah menjadi teladan. Pada akhirnya keteladanan hidup kita lah yang akan menginspirasi banyak orang, dan akhirnya membuat orang lain di sekitar kita pun mau melakukan hal positif yang kita lakukan. Seperti itu, mulai dari diri kita terlebih dahulu. Nah, itu penting banget ya. Jadi kita nggak bisa paksa orang untuk merubah konten mereka ya. Ini penting banget karena semuanya itu ditentukan dari diri kita pribadi masing-masing. Hubungan kita sama Tuhan itu penting, makanya secara rohani kita harus benar-benar, karena yang paling ngerti diri kita itu kan diri kita sendiri ya. Jadi kita tahu kalau misal nih ada salah satu orang yang ngomong bahwa kelemahanku tuh masalah pacaran nih, karena mungkin aku tuh orang yang gampang baperan gitu, orang yang perasaannya tuh lemah. Jadi kamu ngerti bahwa kelemahanmu di sana, ya kamu harus mulai singkirkan setiap konten-konten yang bikin kamu baper, bikin kamu lemah secara perasaan, sampai akhirnya kamu nggak bisa ngalami Tuhan karena terlalu dalam. Karena banyak nih Kak, waktu kemarin, gara-gara kemarin ngisi kelas hobi itu kan jadi ngerti ya, di buka explore lah, dari explore Instagram itu kan sekarang banyak konten-konten yang bikin baper gitu. Jadi memang kalau kalian merasa bahwa, ini misal kalau buat yang cowok-cowok nih ya, karena kemarin kan sempat tanya juga nih sama teman-teman yang cowok, kalau kebanyakan dari kalian main-main game gitu ya, main game online dan lain sebagainya, kan sekarang game online itu kan banyak juga yang di streamingkan di YouTube gitu, dan beberapa itu toksik karena yang keluar itu kata-kata kotor. Nah, kalau kamu udah tahu bahwa kata-kata kotor itu nggak bisa memberkati kamu, ya tinggalkan gitu. Karena memang kadang kalau gitu kan mulai kehilangan temen ya Kak ya, bener nggak sih? Mulai kehilangan komunitas kan, karena memang pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa memang banyak komunitas yang memberi dampak buruk gitu loh. Jadi kalau memang kamu mau secara rohani bertumbuh, kamu harus siap meninggalkan komunitas-komunitas dunia yang seringkali membuat dampak buruk itu. Jadi it's okay karena kalian tidak sendiri ya Kak ya, karena saya juga sendiri pribadi mengalami bahwa meninggalkan komunitas itu ya memang nanti jadinya ya nggak punya banyak teman. Tapi begitu saya menemukan komunitas, menemukan orang-orang seperti Kak Marsyal ini, saya jadi terkuatkan. Jadi masalah komunitas itu penting juga ya Kak ya, karena konsumsi tadi kan kita ngomong masalah konsumsi konten dan lain sebagainya, tapi secara jasmani kita masih hidup di dalam keluarga, kita masih hidup dalam komunitas yang seringkali terutama di sekolah-sekolah gitu ya, yang masih sekolah. Kalau saya kan kerja aman karena sekeliling orang saya itu orang-orang yang sudah rohani, udah pelayanan. Tapi bagi teman-teman yang masih sekolah, teman-teman yang masih kuliah atau bekerja, yang notabene marketplace-mu mengajak, mungkin sering ngajak minum-minum dan lain sebagainya, itu kata-kata apa yang bisa menguatkan mereka nih Kak kira-kira untuk tetap menjaga kerohanian mereka nih? Iya, kita harus punya sebuah indikator. Yang harus menjadi indikator bukanlah boleh atau tidak boleh, bukan itu. Tetapi apakah yang kita lakukan ini berguna atau bermanfaat bagi kita atau enggak. Nah itu, indikator setiap anak-anak Tuhan harus melebihi batas boleh atau enggak boleh melakukan hal tersebut. Tapi pertanyaan yang harus sering kali kita ujikan sebelum kita melakukan segala sesuatu adalah, apakah yang aku lakukan ini berguna atau bermanfaat bagi diriku atau tidak.
Selama kita tahu apa yang kita lakukan ini berguna dan bermanfaat, lakukanlah. Tapi ketika kita tahu bahwa ini tidak berguna, tidak bermanfaat positif bagi diri kita, maka tinggalkanlah. Karena nggak cukup hanya ada kemauan, tetapi harus ada sebuah tindakan nyata. Nah, itulah yang seringkali dilupakan oleh setiap anak-anak muda. Aku mau berubah, lalu tindakannya apa? Nah, itu harus ada. Karena nggak cukup hanya kemauan, karena sebuah perubahan itu dimulai dari sebuah tindakan nyata. Jadi pastikan untuk memiliki keinginan untuk berubah dan lakukanlah sebuah tindakan nyata, yaitu mungkin meninggalkan hal-hal yang nggak baik yang kita tahu membuat kita semakin jauh dari Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan nggak akan pernah tinggalkan kita sendirian, melainkan Tuhan akan kirimkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menolong kehidupan kita. Nah, thank you banget nih Kak Marshall nih. Terus ini nih, aku jadi keinget lagi nih. Ada beberapa orang yang ngomong bahwa aku nggak mau ninggalin komunitasku karena aku berpikir aku akan menjadi dampak buat mereka. Tapi pada akhirnya mereka akan ikut arus karena secara rohani belum terlalu kuat. Nah, itu gimana nih Kak? Nggak, sorry tuh, saya ini tiba-tiba kepikiran aja nih, dan aku pengen tanya sama Kak Marshall. Kalau dari Kak Marshall gimana? Iya, memiliki kerinduan untuk memberikan pengaruh yang positif itu baik. Tapi ada satu hal yang nggak boleh kita lewati, yaitu kekuatan yang kita miliki. Percayalah, setiap orang tuh punya kapasitasnya masing-masing. Belum ada orang yang mungkin kuat di dalam memberikan pengaruh di komunitas tertentu atau orang-orang yang memiliki latar belakang tertentu. Tetapi belum tentu hal itu juga dimiliki oleh orang-orang yang lainnya. Jadi pastikan bahwa kekuatan atau kapasitas kita sesuai dengan siapa yang akan kita layani. Itu penting. Sehingga kita bisa terus memberikan pengaruh, bukan kita yang diberikan pengaruh tersebut seperti itu. Kita harus terus, makanya saya bilang sebelum kita bertindak, kita harus berdoa. Itu maunya kita atau maunya Tuhan. Nah, kalau itu maunya Tuhan, lakukanlah. Tetapi kalau itu maunya kita, ya kita harus berhati-hati. Karena kalau enggak, kita bisa terpleset dan akhirnya kita bisa terjerumus ke dalamnya. Seperti itu. Wow. Ya, jadi itu benar banget ya. Maksudnya yang paling ngerti diri kita itu kan diri kita sendiri. Dan maksudnya kalau kita pengen menyelamatkan generasi pun kita harus tanya Tuhan, apakah itu waktu yang tepat untuk menyelamatkan mereka. Mungkin kadang-kadang kita seperti Daniel atau seperti Musa nih. Karena aku kan keingetnya Musa nih. Musa itu kan sebelum dia menyelamatkan bangsa Israel kan dia diasingkan dulu kan selama 40 tahun sampai akhirnya Tuhan bilang bahwa Musa ini siap. Akhirnya dia dirilis lagi di Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi it's all about timing, dan memang kalau Tuhan ngomong belum, ya jangan dulu ya. Maksudnya aku tahu, kita tahu bahwa tujuanmu tuh baik untuk menyelamatkan orang, tapi kadang-kali Tuhan ngomong belum siap nih. Kalau belum siap ya jangan dipaksa siap-siapin juga gitu. Jadi kita ngikut maunya Tuhan aja lah. Karena ngikut Tuhan itu sebenarnya enak ya. Jadi yang kalau kita dari sudut pandangnya secara rohani, ikut Tuhan itu sangat enak karena semuanya sudah disediakan bagi kita. Tapi kalau kita melihat dari sudut jasmani, ya mungkin kita akan kehilangan banyak teman dan lain sebagainya itu. Tapi bagiku ya, karena aku juga udah cukup lama ikut Tuhan ya, udah cukup lama, tapi ini baru awal juga sebenarnya. Kalau orang-orang ngomong bahwa ikut Tuhan itu nggak gampang dan lain sebagainya, itu salah, benar-benar salah, totally wrong gitu. Ikut Tuhan itu enak, bahkan ketika harus meninggalkan, karena waktu itu kesaksian sedikit sih, karena waktu itu memutuskan untuk meninggalkan teman-teman geng waktu itu yang nakal untuk berdoa, tiba-tiba malah beberapa bulan kemudian teman-temanku yang nakal itu tak ajak berdoa, malah mereka juga ikut gitu. Jadi memang kadang-kadang kita nggak bisa ngerti cara Tuhan untuk menyelamatkan generasi itu gimana. Yang penting kita ngikut aja. Kalau memang kita harus meninggalkan teman kita harus meninggalkan komunitas kita yang buruk ya, sorry to say, untuk kita mempertahankan kerohanian kita, just obey. Jadi taat aja, nanti Tuhan akan berikan yang terbaik gitu ya Kak ya. Iya. Jadi wah, thank you banget, karena hari ini sangat membuka mataku juga ya, karena aku juga baru-baru aja nih sama teman-teman yang di Berita Mujizat TV untuk memulai konten, karena kita berpikir bahwa di pandemi ini nggak semua orang bisa kumpul secara offline. Jadi gimana caranya untuk kita berdampak ya? Sekarang karena ada banyak platform online, ya udah kita pakai aja platform ini untuk memberkati generasi. Kita sangat terberkati sama cerita-ceritanya Kak Marshall ya. Dan ini still long way to go. Masih perjalanannya sangat panjang ya Kak ya.
masing-masing dari kita ya, apa namanya, masih perjalanan yang sangat panjang lah intinya, karena kita nggak pernah tahu Tuhan datang kapan ya. Yang jelas kita mempersiapkan jalannya. Jadi mempersiapkan jalannya dengan apa ya? Dengan kita melayani generasi yang ada gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ada yang mau tanya mungkin, atau ini Shalom Kak Marsyal, Shalom Kak Marsyal. Ada dapat salam dari Pak Hani kok Kak. Oh iya, Shalom Kak Hani. Kapan bisa Zoom bareng gitu katanya. Iya. Ya karena ini udah nggak kerasa ya, udah 50 menit kita bareng. Udah 51 menit ya, udah 51 menit kita bareng. Nah, ini kita mau berdoa yuk Kak. Iya. Kita berdoa buat generasi dan berdoa buat ya setiap apa yang Tuhan taruh dalam hatinya Kak Marsha. Baik, yuk mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami percaya bahwa persekutuan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih ya Bapak untuk setiap kesempatan. Terima kasih untuk setiap kepercayaan yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan setiap kami. Kami tahu kerinduan hati Tuhan adalah setiap kami tidak menjadi anak-anak muda yang pasif, tapi setiap kami menjadi anak-anak muda yang aktif. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, kami mengangkat kedua belah tangan kami di hadapan-Mu. Ini kami, dan utuslah kami, ya Tuhan. Ini kami, Amen. Dan utuslah kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah mencari orang yang bisa, tetapi Tuhan mencari orang yang mau untuk dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami mau berkata, kami mau untuk Tuhan pakai, seturut dengan apa yang Tuhan inginkan terjadilah atas hidup kami. Bapak, kami tahu iblis gak suka dengan pemakaian Tuhan atas kehidupan setiap kami. Oleh sebab itu kami mau patahkan, kami mau hancurkan setiap kuasa secara, setiap tipu muslihat yang iblis berikan, dipatahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Mulai hari ini ya Tuhan, setiap anak-anak muda akan bangkit. Mereka akan mulai bergerak untuk menggunakan media sosial untuk menceritakan tentang kabar baik mengenai perbuatan yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya media sosial akan dipenuhi dengan kesaksian hidup anak-anak Tuhan. Kami percaya media sosial akan dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya melalui media sosial yang setiap anak-anak menggunakan ini, akan lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya waktunya udah nggak terlalu banyak, tapi kami percaya bahwa akan ada jiwa-jiwa yang akan diselamatkan ketika kami memulai melakukan hal tersebut mulai hari ini. Terima kasih Bapak, hamba impartasikan api untuk melayani Tuhan kepada setiap anak-anak muda, sehingga kami terus berapi-api setia di dalam melayani Tuhan. Karena Engkau berkata bahwa banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia siapakah menemukannya? Biarlah Tuhan menemukan Tuhan menemukannya di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Thank you Kak Marsyal buat Thank you, hari ini ya. Thank you banget. Oh ya, jangan lupa teman-teman yang belum follow Sahabat Blessing ya, semakin diberkati oleh postingan-postingannya, boleh go follow Sahabat Blessing ya. @sahabatblessing kalau di Instagram, kalau di Line @sahabatblessing juga ya Kak ya? Betul. Ya, kalau di Line Sahabat Blessing. Jangan lupa juga follow Berita Mujizat di YouTube, ada Berita Mujizat TV. Terus kalau apalagi ya, ada di sampai lupa sendiri. Ya di Facebook page juga. Ya, sangat memberkati. Terima kasih Berita Mujizat, Sahabat Blessing. Ya, ini ya amin, jaga kesehatan ya. Ada yang bilang Kak, jaga kesehatan ya. Siap. Okay. Thank you. Oke. Thank you semuanya, selamat berweekend. Jangan lupa berdoa, jangan lupa tanya Tuhan, dan buat semuanya yang mau melayani generasi, semua bisa mulai dengan hal-hal yang paling kecil, sesimpel kalian update status-status rohani di story kalian. Itu udah menjadi dampak, dan jangan pernah malu untuk bersaksi, oke? Berkati generasi ini dengan apa yang kalian punya, dan saya percaya Tuhan akan pakai itu untuk kemuliaan namanya, oke? Thank you semuanya yang udah live, thank you Kak Marsyal, kita ketemu kapan lagi ya kalau ketemu, see you when I see you. Tuhan memberkati Kak Marsyal buat pelayanannya Sahabat Blessing. Ya, Tuhan memberkati semuanya.
Bye.